Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Dwi Anggraini. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji dependen atau uji Paired Sample T-Test. Nah, pengertian dari uji dependen itu adalah uji statistika yang digunakan untuk membandingkan dua rata-rata dari dua kelompok data yang saling berpasangan atau dependen. Nah, di mana dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Nah, uji ini merupakan bagian dari statistika parametrik. Nah, oleh karena itu, sebagaimana aturan dalam statistika parametrik, data penelitian harus berdistribusi normal. Nah, selanjutnya itu ada syarat penggunaan dari uji dependen. Nah, di situ ada data itu harus interval atau rasio sampel berpasangan dan data harus berdistribusi normal. Selanjutnya ada rumus dari uji dependen, di mana T sama dengan rata-rata selisih per standar deviasi selisih per akar dari jumlah pasangan sampel. Dan itu ada derajat bebas sama dengan jumlah dari pasangan sampel dikurang dengan 1. Nah, di sini ada hipotesis dalam uji dependen. Nah, uji dependen itu ada 3. Nah, uji dua arah, pihak kanan dan pihak kiri. Nah, itu ada keputusan dan H0 jika ditolak. Selanjutnya H0 itu tidak ada perbedaan dan H1-nya itu ada perbedaan. Selanjutnya itu ada kriteria pengambilan keputusan. Nah, berdasarkan nilai signifikan atau sig dari kurang dari 0,05 itu ada perbedaan signifikan di mana H0-nya ditolak. Dan sig lebih dari 0,05 itu tidak ada perbedaan signifikan di mana H1-nya diterima. Di sini ada contoh data, kita mulai dari menggunakan Excel terlebih dahulu. Nah, di sini terdapat data dengan jumlah data 22. Nah, di sini kita asumsikan bahwa data itu berdistribusi normal. Nah, di sini kelas 8D kita asumsikan menjadi pretest dan kelas 8E kita asumsikan menjadi post-test. Nah, di sini selanjutnya kita akan menghitung nilai rata-rata selisih atau D. Nah, caranya sama dengan nilai pretest dikurang dengan nilai post-testnya. Nah, kita pencet enter. Nah, di sini diketahui bahwa D-nya itu 3. Nah, supaya mempermudah kita bisa tarik garis. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa nilai D-nya semuanya. Nah, kita bisa menghitung dengan ketik sama dengan average. Kita tarik garis nilai rata-rata selisihnya dari yang awal hingga yang terakhir. Nah, setelahnya itu diperoleh hasil menjadi D-nya itu min 3,6363. Nah, kemudian kita mencari SD atau standar deviasi selisih dari D-nya. Nah, kita ketik statdef sama kita tarik garis yang D-nya itu dari awal hingga akhir juga. Kita pencet enter, kemudian didapat hasil 31,8964. Kemudian kita cari tahu N-nya itu ada 22.
Selanjutnya kita hitung nilai T-nya sama dengan rata-rata selisih, hasil rata-rata selisih per dalam kurung nilai standar deviasi selisih per itu bagi, kalau di Excel kita tulis menjadi squared, kita klik yang nilai N-nya itu, kita tutup kurung 2 kali, dan didapat hasil nilai T-nya min 0,5347. Kita beri tanda nilai T hitungnya dengan memberi tanda merah. Kemudian kita mencari derajat bebas atau DF-nya dengan cara N-1, di mana N-nya itu adalah jumlah pasangan sampel. Nah, di situ kita bisa hitung, kita klik N22 dikurang dengan 1 itu menghasilkan 21. Kemudian kita akan menghitung p-value dari T dan DF. Nah, ini uji untuk dua arah. Nah, kita bisa pakai rumus sama dengan 2 dikali T titik DITS titik RT dan dalam kurung ABS atau nilai absolut dikali dengan T hitung, kita tutup kurung dan titik koma, kita kali dengan DF, tutup kurung, kemudian klik enter. Nah, di situ uji dua arahnya menghasilkan 0,598. Nah, di situ kita lihat kalau p-value-nya kurang dari 0,5, maka ada perbedaan signifikan. Nah, kalau p-value-nya lebih dari 0,05 itu tidak ada perbedaan yang signifikan. Nah, di situ diperoleh hasil p-value-nya itu lebih dari 0,05, maka data tidak ada perbedaan yang signifikan. Selanjutnya kita menghitung menggunakan SPSS. Nah, di sini kita menggunakan data yang sama. Di sini kita ganti name-nya menjadi pretest dan name yang kedua itu kita ganti posttest. Nah, kita desimalnya kita ubah menjadi 0 kedua-duanya. Selanjutnya kita pencet data view lagi. Selanjutnya kita pencet analyze, terus comprehensive, terus kita pencet ke pretest to sample t-test. Kita pencet. Setelah muncul, kita pencet pretest itu ke variabel yang pertama dan posttest ke variabel yang kedua. Kita pencet OK. Nah, setelahnya didapat hasil t-testnya itu ada 3 kotak. Nah, di situ kita lihat itu kotak yang pertama dan kotak yang kedua. Nah, di kotak pertama itu ada mean, di mana nilai pretestnya itu 49,05 dan nilai posttestnya itu 52,68. Nah, di situ ada perbedaan. Nah, kemudian kita lihat ke yang tabel yang ketiga.
Nah, di situ diketahui nilai sig-nya itu 0,598. Nah, itu lebih dari 0,05. Nah, disimpulkan bahwa H0-nya itu H1-nya itu diterima dan H0-nya itu ditolak. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara nilai pretest dan nilai posttest. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada salah saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.